Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, kita mau lanjut ke yang kemarin kita tag tentang kaleidoskop yang terjadi Oh di iya Indonesia iya dalam iya satu iya tahun. iya iya. Part 2 kita rewind Indonesia. Wih. Kita kemarin sampai ke Juni. Nah, sekarang kita masuk sampai Juli kemarin, kita masuk ke Agustus. Di Wih. Agustus ini ada Oh iya demo. pajak dulu nih, pajak yang musik, Heeh. terus demo kenaikan PPN, Mm-mm. lalu ini kenaikan tunjangan perumahan DPR itu yang sangat ramai. Ini puncaknya ketika Afan Kurniawan yang ojol di Lindes itu dan tuntutan rakyat 17 Plus plus 8. 8. Ini kayaknya paling epic di puncak dari 2005 ini. bergejolaknya 2025. 2025 tuh. Jadi gini nih, nah ini tuh semuanya tuh gara-gara Pak Prabowo. Balik ke dia lagi ya orang. Ya gimana enggak lah. Kan beliau tuh mau MBG. Mm-mm. MBG tuh gede. Gede. Sehari 1 triliun ya? Ya sekian lah. Heeh. Nanti 2026, sekarang 2002. Nah 2026 kita insya Allah lah sehari 1 triliun. Satu. Insya Allah ya. Nah, jadi Pak Prabowo itu pengen bikin makan bergizi gratis. Itu nyedot anggaran. Nah, karena nyedot anggaran, termasuk nanti ada perjanjian sama kepala daerah. Nanti transfer ke daerah akan dipotong. Nah, akan dihilangin. Nah, atau ya dikurangin drastis. Nah, maka daerah-daerah pada waktu itu tuh merana, nangis-nangis. Demo ke Pak Prabowo, gimana dong kita duitnya dikit. Ya silakan efisiensi, itu alat tulis kantor dan sebagainya. Ya tapi nggak bisa mendadak seperti ini Pak. Bingung, maka daerah-daerah itu langsung naikin pajak. Nah setelah naikin pajak kemudian marah, bupati-patinya mau dilengserkan, tapi aktivisnya akhirnya dibungkam dan akhirnya damai gitu ya. Nah ya tapi intinya mah seperti itu. Dan akhirnya ya demo itu gak berdampak apapun, termasuk apa itu, demo tolak kenaikan tunjangan perumahan DPR. Nah, yang tersisa dari demo 17 Agustus adalah pendemo-pendemo yang ditangkap di berbagai kota, yang belum bahkan banyak berita per 3 hari yang lalu, tahanan politik yang demo di bulan Agustus telah meninggal di rutan. Jadi ada beberapa yang belum kembali dan ada yang sampai meninggal. Ya kita turut berduka cita dan kita sudah sebut kemarin tuh ya di video tuh. Jadi Pak Prabowo Subianto itu adalah presiden yang memecahkan rekor sebagai orang yang represif terhadap aksi-aksi. Jadi dibandingkan presiden-presiden sebelumnya, ini yang paling unggul gitu ya, yang paling banyak menangkap para aktivis, para pejuang, dan mengamankan di tempat yang tidak aman gitu ya. Jadi saya ya kayak gitulah. Nah, termasuk juga ini tuh tunjangan DPR. Ya pada akhirnya jadi juga itu. Jadi juga itu. Istilahnya jadi ubah. Istilahnya diubah. Jadi kita tuh aduh, kenapa sih kita itu sering bikin sebuah kebijakan yang kalau untuk menggantinya cukup ganti namanya saja gitu. Jadi kebijakan itu akan tetap berjalan, cuma namanya ganti gitu. Itu kayak ini. Aduh, saya pengen zina tapi halal. Nah, jadi namanya ganti jadi nikah siri. Aduh, saya pengen kerja di bank tapi banknya tuh tidak mau yang haram. Ya udah, ganti bunga bank ganti jadi bagi hasil gitu. Jadi prakteknya mah sama gitu, tapi kita tuh ngubah-ubah istilah-istilahnya aja gitu. Nah, termasuk ini itu tunjangan apa-apa juga jadi. Jadi Aduh, nah, tapi ini yang tuntutan rakyat 17 plus 8 ini juga sebenarnya saya tuh kritik dulunya. Ini mah asa kurang pas, kurang relevan gitu dengan ya sebagian memang bagus, tapi sebagian yang lain tuh agak maksain gitu. Dan bercampur. Kalau misalkan ada kita tampilkan, kita bahas satu-satu gitu. Tapi ya 17 plus 8 ya nanti kita bahas terpisah kalau misalkan teman-teman ingin kita mengulang kembali bahasan tersebut. Tapi ini juga pada akhirnya yang kasus Gojek itu juga yang di Brimopnya tuh nggak tahu tuh dia dihukumnya beneran dihukum atau enggak tuh. Dan orang-orangnya kayak beda.
Muka nggak muka brimob banget gitu. Orang yang kita temuin waktu polisi-polisi itu kan mukanya polisi banget. Yang itu yang ditampilkan itu nggak brimob banget tuh. Nggak. Jangan berburuk Oh, sangka tuh, jangan bikin menebar teori iya konspirasi ya. mungkin. Tapi Mungkin. kok beda ya? Ya, Tapi di sini kan ramenya tuh kalau kalau demo tuh selalu ramenya sama ini sama polisi. Tapi pada saat RUU TNI juga pada akhirnya ramenya sama TNI juga ya. iya. Jadi Tapi gak ada yang berhasil tembus. Semua yang kita demo tuh jalan sekarang tuh. Ada nggak sih yang kita demo terus tembus gitu? Sejak era Pak Prabowo ya? apa ya? MBG di demo di hari pertama juga kayaknya masih lanjut-lanjut aja. Lanjut. Heeh. Wah, sakti beneran. Di bulan September ada ini kebijakan Pak Purbaya yang memberikan uang 200 triliun ke bank-bank BUMN agar dia memberikan kredit dan lain-lain, jadi pendapatan ekonomi di bawahnya katanya muter. Mantan Menteri Pendidikan Aduh, Pak iya Nadiem itu. ini nadap pengadaan laptop kalau nggak salah. Dan zat radioaktif yang menyebar di Cikande. Sebenarnya saya belum mendalami yang soal zat radioaktif ini, tapi Pak Guru dari ketiga ini. Pak Guru percaya nggak Nadiem Makarim korupsi? Batas antara korupsi dengan tidak korupsi di antara pejabat tuh tipis bisa enggak? Karena ini mah semuanya tuh main formal, main main data, main statistik, yang main fenomena yang semuanya itu bisa dioprek gitu. Jadi misal gini ya. Misal ya, saya mau bikin jalan, saya sebagai presiden, tolong bikinin jalan di sana. Nah, terus teh pas mau bikin jalan di sana, saya tuh ngomong sama menantu saya misalkannya. Kamu kan punya perusahaan kontraktor, coba aja ikutan tender di situ, gampang lah. Nanti kalau udah ini, nah masuk tender gitunya, terus dia yang menang gitu. Nah, dia bisa diselidik sebagai koruptor, bisa diselidik sebagai bukan koruptor. Bisa, ini kan saya ikutan tender dan jujur dan menang. Bisa gitu. Tapi yang menyeleksi kenapa dia bisa lolos adalah mungkin aja karena takut sama saya sebagai presiden gitu. Nah, ini tuh bias kan, kita tuh nggak tahu apakah benar-benar gitu atau enggak. Jadi walaupun hukumnya sudah jelas, sudah tegas, tetapi pada bagian itu menjadi kabur gitu. Nah, akhirnya menentukan seseorang itu dipidana atau tidak, itu biasanya tergantung pada kepentingan yang lebih besar. Payakut misalkan, korupsi dana haji gitunya. Nah, dari dulu nggak dipanggil-panggil, nggak beres-beres. Kenapa? Karena korupsi haji itu gede banget. Dan sebaran uangnya tuh luas banget. Jadi kita lagi nyari tumbal nih yang tidak akan berbicara. Masih belum ketemu kayaknya ya. Nah, masa Payakut kayaknya bakal ngomong ini ke yang itu misalkan kayak gitu kan. Ya akhirnya kemana-mana gitu. Nah, ya kalau Pak Nadiem juga kurang lebihnya tuh seperti itu gitu. Jadi apakah benar-benar dia tuh korupsi soal pengadaan laptop ya? Iya. Atau tidak? Nah, itu tuh ada di batas itu. Tergantung apakah dia pro atau kontra terhadap pemerintah atau orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Emang soal korupsi ini saya sempat nonton videonya Pak Abraham Samad ngebahas soal gratifikasi. Itu rumitnya tipisnya Emang rumit. betul. Banget. Ya itu seperti yang di ini. Rumit pisan. Tapi kayaknya soal korupsi yang paling besar kemungkinan ya karena uangnya kan dana haji mah misalkan nih saya nitip nih di kamu kan dipakainya nanti berapa puluh tahun lagi. Ya udah saya kelola mungkin berarti gitu ya. Dan yang kelolanya ini nggak tahu kelola apa kali ya. Nah iya bisa jadi modal gitu kan disimpan di reksadana. Ya, berangkatnya kan kapan tahu ya. Iya. Ya makanya kalau Baraya misalkan saya dulu jadi guru honor juga gitu. Nanti dapat tambahan bulanan ya dari pemerintah. Tapi dibaginya tuh 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Kenapa udah diendapkan dulu biar dapat. Lumayan tuh Pak Guru. Jadi reksadana itu kan dari 1 miliar aja dia dapat 40 juta itu dari 1 miliar tuh. Tuh. Paling rendahnya tuh 40 juta. Waduh, saya pengen jadi. Ini kita pindah ke Oktober setelah tadi Pak Nadiem Makarim. Sebulan kemudian Pak Tom Lembong karena kasus
kebijakan impor gula, dan di bulan yang sama kasus rubuhnya pesantren Al-Khazini Iya. yang membuat Pak Guru Gembul ini Oktober itu puncaknya Guru Gembul dihujat, puncaknya HP saya meledak. Gara-gara ini ya. Ya, gara Al-Khazini. eh Tom Lembong sempat bahas dulu ya. Temlembong sempat bahas dan kita juga sudah bilang bahwa itu tuh nggak bisa disebut korupsi. Kalau misalkan Pak Nadiem masih agak-agak samar-samar masih mungkin bisa dituding korupsi. Nah kalau ini tuh emang dia nggak korupsi, dia kebijakan. Nah, kebijakan. Dia hanya melanjutkan kebijakan yang sebelumnya sudah dilaksanakan gitu. Nah jadi Pak Prabowo pada waktu itu berpikir, wah kalau misalkan orang kayak gini dan kejadian kayak gini terus-terusan terjadi gitu, nggak akan ada yang mau jadi pejabat nih, karena setiap kebijakan yang salah bisa dipidanakan. Gitu. Ya akhirnya dibebaskan gitu ke Pak Prabowo dengan seperti biasa gitu ya, jadi polisi baik. Nah kalau Al-Khazini ya sekarang tuh dapat kucuran 125 berapa miliar gitu kalau miliar salah, rupiah dari ya. Kementerian Agama. Kementerian Agama pokoknya dapat dari pemerintah lah sekian 100 miliar. Ya. Itu karena jasa dari Pak ini nih. Muhaimin. Pak Caimin. Ya, Caimin. Tapi dan ini itu juga yang soal Al-Khazini itu banyak yang ngebandingin sama yang waktu Teradron itu tuh. Teradron yang mengakibatkan runtuh, kebakaran, beberapa puluh orang meninggal, sama ini juga beberapa puluh orang meninggal, tapi yang ini dapat bantuan, yang itu di penjara katanya. Iya. Saya takut-takut nih ngomongnya dikit-dikit. Ya karena benar dan salah itu ya tergantung pada. Dan ini nih buat teman-teman yang mengira bahwa saya tuh menyerang pesantren gitu ya. Itu bukan serangan sama sekali, itu adalah ajakan untuk memperbaiki. Nah, gini nih, ada masalahnya nih. Sekarang kan kita tuh pernah dihujat habis-habisan kan gara-gara ini tuh. Jadi transnya diboikot, kitanya juga dihujat. Kemudian ada itu didatengin. Nah, ada didatengin. Sekarang ngehujat kita tuh jadi anfaedah karena publik sudah punya opini yang selaras dengan opini kita. Jadi walaupun misalkan anggaplah kita dihujat gitu, tetapi publik kan kita tahu ya, publik akhirnya juga setuju sama kita, cuman nggak berani ngomong aja, tapi setuju sama kita. Jadi daripada kita membela terus-terusan, mati-matian, hal yang mungkin salah, mending kita berpikir gimana cara memperbaiki ini gitu. Kalau misalkan dirimu pengelola hotel, ternyata di hotel itu ada ulasan, ternyata banyak cucunguknya. Mendingan bebersih supaya cucunguknya tidak ada daripada kita ngebantah di ulasan itu. Anda fitnah. Kalau gini terus akan daripada gitu mendingan bersihin aja cucunguknya gitu. Daripada seluruh karyawan disuruh ngebalesin itu ya. Iya. Nah ini yang tadi Pak Guru bilang tuh di November yang digeruduknya yang soal pesantren itu. Iya. Yang kita juga di November masih HP saya masih meledak karena dicari-cari. Dan ini di Desember yang kita sempat bikin konten adalah Resbob itu yang menghina orang Sunda yang akhirnya sekarang di penjara, sama bencana yang sampai sekarang masih terus belum selesai. Resbob di penjara ya? Penjara sekarang. Bapaknya juga? Iya bapaknya udah lama. Aduh. Kenapa ya? Terus sekarang juga jadi kasihan, jadi apa namanya? Tapi emang dua-duanya sih konten kreator juga kan, pada akhirnya konten kreator yang menjual kehidupan pribadi. Jadi kalau misalkan ada masalah apapun ya diserangnya pribadi, kayak kehidupan orang tuanya, sikap ibunya ke anaknya gimana, jadi urusan. Apakah yang kejadian 2025 ini akan menurut Pak Guru yakin berulang, atau setahun pertama Prabowo full harusnya sih dia belajar sih di 2026? Akan ada beberapa perbaikan dan akan ada beberapa hal yang bahkan bertambah lebih buruk lagi. Misalkan makan bergizi gratis, itu akan membaik. Dalam hal apa menurut Pak Guru membaik? Karena gini nih, jadi makan bergizi gratis itu sama seperti IKN-nya Pak Jokowi. Produk gagal gitu?
bukan produk gagal, tapi produk yang dibuat terburu-buru, dijalankan dulu sebelum direncanakan. Coba bayangkan, MBG dibuat ketika ahli gizi kita belum dimobilisasi, ketika pakar-pakar kita belum dikumpulkan, ketika infrastruktur belum ada. Nih, kayak gini, waktu MBG sebulan di Bandung dilaksanakan, harga ayam naik drastis dong. Karena apa? Karena semuanya kesedot buat MBG. Akhirnya melonjak. Kenapa bisa seperti itu? Karena belum persiapan. Sebab kalau misalkan kita mau menjalankan makan bergizi gratis nasional gitu ya berarti peternakan ayam harus ditambah dulu, pakar gizi harus ditambah dulu, dan lain sebagainya. Supaya demand-nya nggak seimbang lah ya. Iya, kan gitu. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu mungkin ini akan lanjut. Yang tidak akan diperbaiki dari MBG itu adalah keterlibatan ahli gizi. Itu nggak akan masuk ke MBG. Karena kalau ahli gizi dalam konteks MBG, mereka itu pasti akan nolak. Dan kalaupun nerima, mereka menerima dalam wujud toleransi gitu. Ya udahlah, sok nggak apa-apalah gitu. Karena mereka juga pasti perang batin. 10.000 jadiin gizi kayak gimana? 10.000 apa 7.000? Oh iya 7.000. Kan ada korupsi dulu beberapa di jalan. 7.000 jadi gizi gimana? Nah iya itu. Tapi kan nanti sama Pak Prabowo juga dinaikin kan dengan mengurangi anggaran pendidikan. Aduh. Ya kayak gitulah. Makanya kemarin saya ngobrol sama pakar gizi terkemuka. Pak Derai bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan ahli gizi yang ini. Dia tuh santun, dia tuh baik, dia tuh imut gitu ya. Pas bagian MBG ngomongnya mendadak kasar luar biasa. Dia saking marahnya kali ya. Marah pisan. Awalnya orangnya tuh baik pisan, santun pisan. Tapi setelah itu pas ngomong MBG, wah ngomongnya tuh beledag. Akhirnya saya tuh menyadari kenapa MBG tidak ada pakar gizi yang dilibatkan. Ya karena semuanya nolak yang pakar gizi mah gitu. Tapi ada yang itu teh yang akan membaik gitu ya. Nah, ada yang berulang. Ya, yang berulang itu adalah Mayor Teddy. Yang informasinya mungkin sebagian besarnya masih akan disortir. Walaupun Pak Prabowo akan nyari-nyari informasi sendiri kayaknya sekarang. Jadi Pak Prabowo itu kan old money gitu ya, old duit gitu. Jadi kalau baca buku tuh dia sanggup sampai sehari berapa puluh lembar, berapa ratus lembar tuh sanggup. Karena terbiasa dari kecil ya. Iya, tapi pas baca kolom komentar dia nggak pernah. Jadi padahal maksudnya ya bukan berarti jelek gitu. Cuman dia tuh sekali-kali mah harus melihat apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu melalui medsos. Dan masyarakat yang resah mah tidak akan nulis buku. Masyarakat yang resah mah curhat di medsos. Iya kan? Kuku lutus di medsos. Kuku lutus langsung nulis buku. Pak Prabowo harus punten pisan, harus lihat medsos gitu ya untuk melihat keluhan-keluhan rakyatnya. Semoga 2026 itu membaik karena ini ada closing dari Panji yang viral itu, yang jadi orang pertama yang ada di Netflix, Congrats. Dia menutup kalimat pertunjukannya dengan kalimat ini, jangan berharap pada orang lain, jangan berharap pada pemerintah karena polisi kita membunuh, TNI kita berpolitik, presiden kita mau memaafkan koruptor, dan wapres kita Gibran. Jadi juga usah berharap banyak lah ya. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.